meninggalkan syalat. Anda mungkin telah melihat ratusan video sampai hari ini. Tetapi dengarkan video ini dengan telinga terbuka. Ini bukan video biasa. Ini adalah video yang mungkin akan menyelamatkan akhirat Anda. Bagi Anda, ini seperti pesan terakhir yang ditangkap oleh orang yang tenggelam di tepian. Coba bayangkan ada seseorang yang sepanjang hidupnya mengikuti keinginannya. Dia tidak pernah keluar rumah untuk syalat, tidak pernah menggosokkan dahinya dalam sujud. Hidupnya berlalu, perkumpulan teman-teman, kesibukan bisnis di Jakarta, kenyamanan tidur, semua sampai saat dia harus mengambil napas terakhir. Tetapi tidak ada sebutan zikir Allah. Kemudian datanglah momen ketika ruhnya sampai ke tenggorokannya. Kesulitan kematian dimulai. Matanya melihat ke langit-langit, tetapi mata mana yang melihat? Apakah malaikat rahmat atau azab? Dia ingin membaca kalimat pertama, syahadat. Tetapi lidahnya sudah menjadi bisu. Kalimat yang tidak pernah keluar dari lidahnya karena kebiasaan. Sekarang pada saat kematian, kekuatan bicaranya telah dirampas. Tahukah Anda apa pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat? Puasa, zakat, haji? Bukan. Pertanyaan pertama adalah tentang syalat. Jika syalatnya benar, maka seluruh perhitungan akan menjadi mudah. Dan jika syalatnya sia-sia, maka seluruh hidup akan menjadi sia-sia. Jika Anda sampai sekarang masih meninggalkan syalat atau melalaikan syalat, maka pesan ini adalah untuk Anda. Sekarang dengarkan video ini sepenuhnya, tenangkan hati, dan pikirkan keputusan ini yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Syalat bukan hanya nama sebuah ibadah. Syalat adalah tiang agama, cahaya iman, satu-satunya sarana hubungan dengan Allah, yang kita gunakan 5 kali sehari. Baginda Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara hamba dan kekafiran hanyalah meninggalkan syalat. Artinya, tidak membaca syalat adalah langkah pertama menuju kekafiran. Allah Ta'ala telah memerintahkan kewajiban syalat di banyak tempat dalam Al-Quran Majis. Firman Allah Ta'ala adalah, sesungguhnya syalat mencegah dari perbuatan keji dan buruk. Pikirkan jika seseorang berdiri di depan penciptanya 5 kali sehari, membungkuk di hadapannya, meminta pertolongannya. Mungkinkah dia melakukan pekerjaan yang tidak disukai Allah? Sama sekali tidak. Syalat adalah seperti pancuran shower rohani, yang mencuci kotoran dosa-dosa kita 5 kali sehari, membersihkan hati kita, dan menjaga kita tetap suci dari keburukan. Syalat yang khusyuk dan khudu tidak membiarkan orang yang syalat berkeliaran di dekat dosa. Teman-teman, ada seorang Bambang, sudah lama sekali meninggalkan syalat. Dia ditimpa sebuah penyakit. Dia sampai di rumah sakit. Di lidahnya hanya ada satu kalimat, aduh syalat-syalat itu, aduh sujud-sujud itu, yang telah aku hilangkan. Putranya duduk di sampingnya sambil menangis. Tetapi mata Bambang seolah pecah karena ketakutan. Sebelum kematian dia berkata bahwa, anakku, aku telah menghabiskan seluruh hidup dalam dosa. Sekarang aku takut apakah Tuhanku akan memaafkanku atau tidak. Setelah itu, ruhnya terbang pergi. Ini adalah akhir dari orang yang tidak syalat. Orang yang lari dari syalat tidak pernah mendapatkan ketenangan, karena hatinya telah terputus dari Allah. Dan hati yang terputus dari Allah tidak pernah bisa bahagia. Jika seseorang menganggap syalat sebagai hal sepele dan meninggalkannya, maka ini adalah racun mematikan bagi imannya. Syalatlah hal yang mendekatkan hamba kepada Allah, dan membawa keberkahan dalam hidupnya. Hidup orang yang tidak syalat adalah seperti tubuh mati yang di dalamnya tidak ada ruh. Semua gerakannya tidak bernyawa, karena hatinya kosong dari zikir Allah. Syalat adalah hal yang membuat seluruh hidup manusia menjadi patuh pada ketaatan Allah. Tanpa syalat, hidup hanyalah mengikuti keinginan semata. Dan sabda mulia baginda Nabi Karim Sallallahu adalah, barang siapa yang menjaga syalat,
pada hari kiamat baginya akan ada cahaya, bukti, dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, baginya tidak akan ada cahaya, tidak ada bukti, tidak ada keselamatan. Dan dia akan bersama Firaun, Haman, dan Karun. Sekarang bayangkan kegelapan kubur itu, di mana perjalanan pertama orang yang tidak syalat dimulai. Ketika mayat diletakkan di kubur, dan orang-orang kembali, maka dia mendengar bunyi sepatu mereka. Kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir datang dalam bentuk yang mengerikan. Mereka bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Orang yang patuh pada syalat, Allah mengeluarkan jawaban yang benar di lidahnya. Tetapi orang yang tidak syalat, apa yang akan dia jawab? Lidahnya akan terbata-bata. Dia akan berkata, "Aduh, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakannya. Aku juga mengatakannya." Atas hal itu, seorang penyeru dari langit akan bersuara, "Hambaku telah berbohong. Hamparkan tempat tidur neraka untuknya dan bukalah pintu neraka." Kemudian kubur akan menjadi begitu sempit baginya, sehingga tulang rusuknya akan patah. Satu sama lain akan saling menusuk. Kegelapan, kesepian, dan azab akan dimulai di dalam kubur. Malaikat akan memukulnya dengan palu yang berat, yang suaranya akan membuat semua makhluk dari timur hingga barat menjerit. Kecuali manusia dan jin. Dia akan berteriak, tetapi tidak ada yang akan mendengar pengaduannya. Di sana tidak akan ada teman, tidak ada kerabat, tidak ada dokter, tidak ada obat, hanya amalnya. Dan jika tidak ada amal, maka hanya azab. Dan azab kubur bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Ruhnya dinaikkan ke atas, tetapi pintu-pintu langit tidak terbuka untuknya. Dia dimasukkan kembali ke dalam penjara. Ini adalah akhir dari orang yang tidak syalat pada langkah pertama kubur. Kemudian akan datang hari yang dijanjikan kepada kita. Hari kiamat. Matahari akan sampai di atas kepala. Hanya jarak 1 mil. Orang-orang akan tenggelam dalam keringat mereka sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang. Semua gelisah, semua lapar dan haus. Panas matahari, bau keringat, teriakan di mana-mana. Pada hari itu penyeru akan berseru, "Di mana orang-orang yang syalat?" Mereka akan bangun dan pergi ke naungan Allah. Tetapi orang yang tidak syalat akan berdiri di sana, basah kuyup oleh keringat. Mereka akan ditanya, "Siapa kalian?" Mereka akan berkata, "Kami adalah orang-orang yang tidak syalat di dunia." Maka perintahnya adalah, bawa mereka ke arah neraka. Sekarang proses perhitungan akan dimulai. Pertanyaan pertama adalah syalat. Jika syalat diterima, maka amal lainnya akan menjadi mudah. Dan jika syalat tidak diterima, maka tidak ada amal yang akan diterima. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Mas'ud RAA bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat perhitungan pertama hamba adalah syalatnya. Jika itu benar, maka dia akan sukses. Dan jika itu rusak, maka dia akan merugi. Maka sabarlah. Anda melakukan kebaikan seumur hidup, memberi sedekah, berpuasa, melakukan haji, tetapi melalaikan syalat, maka semua kebaikan itu tidak akan memiliki berat pada hari itu. Anda harus menghadapi api neraka. Setelah itu adalah api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Masuklah kalian ke dalam neraka. Apinya akan membakar wajah dan betis kalian." Api neraka 70 kali lebih panas dari api dunia. Di sana tidak ada kesejukan, tidak ada istirahat. Orang yang tidak syalat pertama-tama akan dimasukkan ke dalam sumur neraka, sakar. Api sakar tidak akan menyisakan dan tidak akan meninggalkan. Itu akan membakar kulit dan membuatnya baru lagi, lalu membakarnya lagi. Di sana makanan mereka adalah zakum, yang merupakan pohon berduri. Begitu busuk, sehingga baunya terasa dari jarak 1000 tahun. Dan airnya adalah nanah yang jika dimasukkan ke mulut mereka, maka wajah mereka akan terbakar dan tengkorak akan mencair.
Diriwayatkan dari Hazrat Abu Hurairah rahmah bahwa Nabi Karim SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian jatuh ke neraka seperti keledai jatuh ke lumpur. Tetapi orang yang tidak syalat akan jatuh di sana berkali-kali. Ketika tubuh mereka terbakar, maka mereka akan dihidupkan kembali agar ada azab lagi. Azab ini sampai kapan? Sampai Allah kehendaki. Dan kemudian mereka tidak akan pernah bisa keluar dari azab itu jika mereka tidak mengakui syalat. Bukan hanya akhirat, di dunia pun orang yang tidak syalat atau meninggalkan syalat harus menanggung kerugian yang tak terhitung. Meninggalkan syalat membuat hati menjadi keras seperti batu. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa sedih bagi orang lain. Dia menjadi zalim, tidak ada berkah dalam waktunya, tidak ada berkah dalam hartanya. Dia bekerja keras, tetapi hati tidak tenang. Sains modern juga mengakui bahwa syalat dan meditasi memberikan ketenangan mental. Hati orang yang tidak syalat selalu gelisah. Ketika seseorang tidak syalat, setan mendekatinya dan memberinya rencana dosa. Syalat mencegah dosa. Tetapi bagi orang yang tidak syalat, dosa menjadi mudah. Ketika tidak ada cahaya syalat di hati, maka pertengkaran meningkat di rumah. Hubungan menjadi lemah. Pada saat kematian ketika malaikat membawa azab, orang yang tidak syalat merasa sangat menyesal bahwa andai saja dia syalat. Ingatlah hal-hal ini, tanamkan dalam hati Anda. Meninggalkan syalat adalah memberikan kematian pada hati. Orang yang tidak syalat tidak menunaikan hak Allah. Sujud adalah kunci yang membuka pintu surga. Hidup orang yang tidak syalat adalah seperti tubuh mati. Kegelapan kubur jauh dari cahaya syalat. Hati orang yang syalat makmur dengan zikir Allah. Hati orang yang tidak syalat adalah rumah setan. Syalat adalah perisai yang melindungi dari serangan setan. Orang yang tidak menjaga syalat, Allah tidak menjaganya. Syalat mencegah kekejian, tetapi orang yang tidak syalat tenggelam dalam kekejian. Melakukan satu sujud lebih baik dari dunia dan isinya. Orang yang syalat mendapatkan ketenangan pada saat kematian. Orang yang tidak syalat hanya mendapatkan penyesalan. Orang yang patuh pada syalat adalah kekasih Allah. Orang yang tidak syalat bersikeras pada ketidakpatuhan Allah. Syalatlah, dunia akan membaik dan juga akhirat. Tetapi sekarang belum ada keputusasaan. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Pintu taubatnya selalu terbuka, sampai matahari terbit dari barat. Firman Allah Ta'ala adalah, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa." Pertama-tama buatlah niat dari hati bahwa Anda akan mulai syalat sekarang. Tidak ada hari esok. Ini adalah 3 syarat taubat hari ini. Tinggalkan dosa segera, sesali itu, dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Jika seseorang tidak syalat, maka ini adalah dosa. Bertaubatlah dari ini. Terakhir saya ingatkan Anda bahwa syalat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, dia telah meruntuhkan agama. Tetapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia Maha Pengampun. Marilah kita semua berdoa bersama. Ya Allah, terimalah syalat-syalat kami. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk patuh pada syalat. Ya Allah, penuhilah kubur kami dengan cahaya. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, makmurkanlah rumah kami dengan berkah syalat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang yang syalat. Ya Allah, sukseskanlah kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi kami. Ampunilah orang tua kami, dan ampunilah seluruh umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ingatlah, hari ini adalah hari yang jangan sampai membuatmu terpaksa menyesal besok.
Bangunlah sekarang, berwudu dan bersujudlah di hadapan Allah. Allah akan melihatmu dengan pandangan rahmat dan memperbaiki hidupmu. Dan dengarlah, jika kamu mengambil langkah ini hari ini, maka aku memberimu janji Allah, bahwa ketenangan akan datang dalam hidupmu yang belum pernah kamu lihat. Allah adalah penolongmu. Semoga Allah menjaga kalian semua tetap teguh pada agamanya, dan memberimu tempat di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.